Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Puasalah kamu sehat. Jadi judul kultum kita kali ini adalah puasa dalam dimensi kesehatan. Orang-orang sufi berpendapat bahwa rezeki yang tertinggi itu bukan jabatan, bukan pangkat yang tinggi, bukan harta benda yang banyak, tapi yang tertinggi adalah sehat. Banyak orang kaya sakit-sakitan, banyak orang yang tinggi pangkatnya juga sakit-sakitan, dan tidak sedikit pun orang miskin tapi sehat-sehat. Apa rahasianya itu? Salah satunya adalah mereka menjaga kesehatan itu sendiri. Dengan apa? Salah satu solusinya adalah puasa. Sumu tasihu. Puasa kamu sehat. Apanya yang sehat nanti? Yang pertama adalah sehat jasmani. Yang kedua, sehat rohani. Yang ketiga, sehat ekonomi. Dan yang keempat adalah sehat silaturahmi. Sehat jasmani dengan puasa itu sangat tergantung dengan pola makan. Pola makan itu digambarkan dalam hadis, di mana dalam tubuh manusia itu ada wadah yang sangat buruk, yaitu perut. Dan khususnya lagi adalah lambung. Lambung itu adalah wadah yang sangat buruk bagi manusia. Ketika mengelola lambung itu tidak bagus, tidak baik. Nah, Rasul memberikan tips untuk mengelola lambung itu. Fasulusu sepertiga lito'amihi. Jadi lambung itu kita isi sepertiganya adalah dengan makanan. Kemudian wasulusu li ashrobihi. Sepertiganya adalah dengan minuman. Kemudian wasulusu nafsihi. Li nafsihi. Sepertiganya lagi adalah dengan pernapasan. Jadi di lambung itu yang kita atur di puasa itu adalah, yang pertama adalah makanan itu sepertiga. Kemudian minuman sepertiga. Pernapasan sepertiga. Dari hadis ini kita lihat, ada pesan khusus soal pernapasan. Kalau ingin badan sehat. Jadi tidak cukup hanya makanan, pernapasan pun diperhatikan oleh agama kita. Apa pernapasan yang terkait dengan lingkungan kita? Ada orang merokok. Rokok itu merusak pernapasan bagi yang merokok. Apalagi yang sudah kecanduan, sebenarnya itu merusak. Dia merasa sehat, padahal itu adalah adiktif. Yang lebih berbahayanya lagi bagi orang tidak perokok, itu yang namanya dengan perokok pasif. Perokok pasif itu dia tidak perokok, dia ada asapnya, rusak. Bahkan ahli kesehatan mengatakan ada 40 ribu jenis racun yang ada di rokok itu. Jadi bagi orang yang berpuasa, ingat, jaga makanan, jaga minuman, jaga pernapasan. Tinggalkan merokok itu karena dia pasti merusak. Lalu yang kedua adalah kesehatan rohani. Ya. Kesehatan rohani ini yang pertama tergambar
dari sifat yang namanya siddiq. Siddiq itu jujur. Ya, kita puasa itu kalau di belakang orang kan kita jujur. Gak mungkin sambil kumur-kumur kita minum. Sambil wudhu kita minum. Di belakang orang kita pergi ke toilet minum. Tidak. Dia ajarkan kejujuran. Mau di depan orang, mau di belakang orang, kita tetap menahan lapar dan dahaga. Mengajarkan kejujuran. Jadi orang yang berpuasa itu orang jujur. Ketika dia bekerja, jujur. Ketika dia melakukan tindakan-tindakan lainnya, jujur. Ini. Yang kedua adalah orang yang berpuasa itu sehat rohaninya itu. Kalau tadi adalah jujur, tanda orang yang sehat rohaninya. Yang kedua adalah tanda orang yang sehat rohaninya itu adalah tawadhu. Rendah hati. Rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Coba, kalau kita berpuasa itu kan terasa lapar sekali. Satu hari saja kita nggak makan, beginilah jadinya. Coba kalau Allah tahan agak 10 hari, nggak makan-makan kita dibikinnya, nggak dikasihnya rezeki, bisa mati kan? Sehingga kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu adalah energi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada yang namanya selain itu adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Karena apa? Dengan makan seperti ini, berbuka seperti itu, kita sudah merasa cukup hidup itu. Tidak ada berlebih-lebihan. Sehingga rohani kita baik. Ketiga adalah yang disebut dengan ekonomi, sehat ekonomi. Betapa banyak tajil, perbukaan. Siapa yang menikmati? Orang miskin. Artinya apa? Puasa ini sangat berbagi. Bisa berbagi. Bagaimana kita itu termotivasi untuk berbagi dengan fakir miskin. Bagaimana kita mengeluarkan sedekah, infak, zakat. Nah, jangan lupa berzakat ya. Ke Basnas Kota Batam ya. Nah, kalau kita sudah berzakat, orang akan tersenyum, hidup kita bahagia. Dan yang keempat adalah dengan kesehatan silaturahmi. Silaturahmi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kasih sayang di antara kita, saling mengenal. Di puasa kita bertemu di masjid, kita bertemu di tempat-tempat perbukaan, sahur bersama. Sehingga apa? Terjadi yang namanya pergaulan, terjadi yang namanya persahabatan. Semakin kita sering bertemu, semakin kita itu akrab di antara kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa puasa itu harus menyehatkan. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kesehatan kita bertambah baik. Mudah-mudahan di tahun ini kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak. Keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja. Meninggalkan jejak yang sama. Re Tau Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya.
Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.